Sekarang kita akan belajar kembali question word. Kita mulai dari satu-satu. Yang pertama adalah yang menanyakan subjek, selayaknya kemarin ya. Subjek ini diambil dari kalimat positif, lagi negatif, lagi negatif, yaitu dengan cara mengganti posisi subjek. Oke. Question word itu sendiri punya aturan. Ada yang subjek, yang menanyakan subjek, ada yang bentuknya tunggal. Boleh lagi saya jelaskan. Ada yang bentuknya apa? Jamak. Oke. Yang tunggal kita anggap kedudukannya seperti Yang ini. Iya. Sekarang coba kita bahas misalnya dari who. Siapa yang pulang hari ini? Oke. Siapa yang pulang hari ini? Ingat di sini adalah siapa. Sedangkan yang di sini tidak ada subjek. Jadi kosong subjeknya, sehingga ini menanyakan subjek. Tensesnya apa? Present. Maka ingat bahwa layaknya kalimat positif. Coba kita buat kalimat positif. I go home now misalnya. Maka I ini yang diganti posisinya, yaitu who. Kita ingat, who itu tunggal, sehingga dianggap seperti he. Sehingga di sini pulang pun menjadi goes home. Kenapa harus goes home? Ini atau today ya, today. Oke. Kenapa harus goes home? Karena di sini who bertindak sebagai question word yang menanyakan subjek tapi kedudukannya tunggal, sehingga dia dianggap seperti si hitam. Lihat, perhatikan di sini posisinya. Subjek, kalau kita anggap subjek ya, predikat, keterangan. Subjek, predikat, keterangan. Sehingga sama, cuman yang ini digantikan. Jadi yang di sini digantikan. Kalau yang di sini positif murni, kalau yang di sini bertanya. Jadi saya pulang sekarang dengan siapa yang pulang? Ya saya jawabannya. Oke. Nah, jadi ada perubahan. Contoh misalnya saya mengatakan begini. Mobilnya siapa? Yang ada di sini kemarin. Coba saya lihat. Yang setelah yang ada mobilnya saya, atau ada saya, ada kamu, nggak ada kan? Sehingga ini juga menanyakan subjek. Pertanyaan yang paling muncul adalah kalimat apa ini, verbal apa nominal? Nominal. Nah, yang di sini apakah bentuknya tunggal apa jamak? Yaitu tunggal. Mobilnya siapa? Whose car? Ingat, whose car. Ingat, kalau nominal dia harus menggunakan to be. Jadi to be untuk, karena ini dianggap seperti si hitam. Oke. Maka dia menggunakan to be is. Kemarin. Ingat di sini ada kemarin ya. Berarti dia past tense. Maaf, di sini bukan is tapi was. Here yesterday. Oke. Bisa? Nah, perhatikan di sini. Coba, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Yang mengendarai mobil tadi? Ingat, di sini tensesnya apa? Tadi. Berarti pas. Bapaknya siapa? Tunggal. Jadi whose father. Oke. Ingat, karena ini layaknya ini kalimat positif. Positif bentuknya. Positif. Maka langsung verb 2. Mengendarai itu drove, driven. Car,
just now. Kenapa dia langsung verb 2 misalnya? Iya, karena di sini itu dia berbentuk layaknya kalimat positif. Kenapa kok nggak pakai did, Mister? Lah, disinilah yang saya katakan tadi, karena di sini sudah ada bentuk kedua yang sebagai pembentuk efektif katanya. Kalau kita tambah did malah makin nggak efektif. Sehingga coba kita buat misal, saya telah mengendarai mobil. I drove car just now. Sama bentuknya. Kita anggap subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Cuman bedanya ini positif, ya ini pertanyaan. Cuman yang ini digantikan saja. Oke. Terus kok nggak dianggap si hitam? Ya si hitam kan juga pakai verb 2. Nggak ada bentuknya. Nggak ada bentuk beda. Artinya Dewi Ayu si hitam dalam bentuk yang sama. Oke. Contoh, I spoke English. She juga pakai she spoke English. Jadi nggak ada bedanya. Oke. Layaknya simple past tense kemarin. Coba perhatikan di simple past tense yang verbal. Oke. Jadi Dewi Ayu si hitam semuanya pakai spoke. Sedangkan di kalimat negatif didn't. Lah ini yang saya sebut dengan untuk mengefektifkan kalimat. Karena nggak mungkin kita mengatakan I not spoke English. Dan itu tidak bagus. Jadi inilah yang menandakan bahwa kejadian itu lampau ini. Oke. Did. Ditambah not jadi didn't. Contoh misalnya, kita mau bertanya, guy, bapaknya siapa yang tidak pulang kemarin? Misalnya, kita mau bertanya, bapaknya siapa yang tidak pulang kemarin? Maka, bapaknya siapa, Pak? Whose father? Tidak pulang kemarin. Berarti tidak. Karena ini kemarin, maka kita datangkan tidak. Tidak mungkin kita mengatakan not went home yesterday. Ini salah. Kenapa kok bisa salah? Karena di sini tidak efektif. Not went home. Bagaimana mengefektifkannya? Kita harus mendatangkan yang bekerja sebagai pembantu. Bukan pembantu rumah tangga. Kata kerja bantu yaitu did. ya. Maka menjadi whose father didn't atau did not go home yesterday. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita ulang yang kemarin, ulas. Did, kalau sudah ada did yang bentuk auxiliary verbnya, bentuk kedua dari do, maka di sini sudah kembali ke bentuk pertama, verb satu lagi. Jadi verb 2 itu hanya digunakan dalam past tense dalam kalimat positif. Oke, sudah bisa. Nah, yang perlu Anda ingat juga, ada yang menanyakan subjek seperti what. Ini digunakan untuk menanyakan subjek benda. Contoh, ada sering di soal-soal misalnya, apa yang makan nasi? Misalnya saya punya kalimat positif misalnya, cat eats rice. Misal ya, ini contoh, kucing makan nasi. Di sini ya pakai s ya, karena cat itu pakai eat. Oke. Kalau misalnya menanyakan cat, maka kita tidak boleh pakai who. Karena who untuk subjek orang, subjek orang who. Jadi ada objek benda yaitu pakai what. Makanya dia hanya menggantikan what eats rice. Artinya sama, siapa yang makan nasi. Tapi biasanya sasarannya adalah benda, bukan manusia. Ya, tahu ini. Ada kan di soal kadang? Ada. Oh, ada tag misalnya. Misalnya I have a cat. My cat eats rice every day. Nanya, what eats rice every day? Jawabannya my cat. Oke, di situ. Jadi ini, cuman terus bagaimana Mister kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang makan, manusia atau bukan? Ya kita pakai the general question, yaitu pakai who. Kalau who kan siapa? Yang makan nasi kan makan daging misalnya, daging Anda nggak ada. Siapa yang makan daging? Boleh Anda pakai who. Walaupun nanti jawabannya adalah cat. Karena belum pasti. Tapi kalau Anda mengajar dan Anda membuat pertanyaan dari sebuah teks, maka Anda harus pakai what.
Kalau jawabannya kan kalau di teks pasti, sehingga harus pakai what. Ngerti? Oke. Sama-sama menanyakan subjek benda. Sama-sama subjek cuma khusus benda. Oke. Sekarang adalah question word yang menanyakan selain subjek. Kita ulang lagi sebelum kita masuk pada passive voice, karena nanti kita gabung dengan question word lagi. Selain subjek, kita perhatikan tulisnya ada satu question word tambah interrogative. Misalnya kita mau buat conversation, apakah bapakmu pergi kemarin? Coba dilihat, apa di sini tensesnya kemarin? Past tense. Berarti di sini kita pakai apa? Did your father? Nah, karena sudah ada did, tetap di sini pergi. Go yesterday. Misalnya kita jawab no, he didn't. Dia tidak pergi kemarin. No, he didn't. Kenapa dia tidak pergi? Why? Maka didn't-nya yang harusnya pakai why did ya, tapi karena tidak, maka kita gabung why didn't your father go yesterday. Kok bisa begitu, Mister? Ingat, di sini adalah interrogatif, tapi bentuknya negatif. Jadi bisa kita katakan negatif interrogatif. Di sini adalah question word. Tapi kalau kenapa bapakmu pergi, menjadi why, tinggal ini yang dilempar. Why did your father? Ini kalau positifnya. Father go yesterday. Oke, bisa dipahami. Ini berlaku untuk semua tenses. Cuman bagaimana menjawab tenses-tensesnya? Coba sekarang Anda coba tolong didekatkan ke cara menjawab tenses. Oke. Sekarang kita bahas what. Jadi what itu cara menjawabnya langsung simpel aja. Objek itu kalau menanyakan subjeknya misalnya what is right, maka jawabnya langsung cat misalnya. Nah, di sini contoh, what do you do? Apa yang kamu lakukan? I eat rice. Tergantung ya. What are you looking for? Menanyakan objek. Apa yang kamu cari? Maka I'm looking for my book. Maka my book ini adalah objeknya. Ini jawabannya langsung. Contoh misalnya, apa yang kamu beli? What do you buy? Berarti I buy shirt. Jadi jawabannya adalah shirt. Oke. Sekarang adalah what for. Kalau what for, what for do you go home? What for did you go home? Untuk apa kamu pulang kemarin? Maka yang pertama, kalau pakai verb, maka dia harus for. Kalau pakai for, dan setelahnya adalah verb, contoh, untuk ambil uang. Maka ambilnya itu harus diingkan. Menjadi for taking money. Bukan for take money. Kalau terdiri dari selain kata kerja, dia pakai for being. Oke. Contoh, untuk apa kamu jadi millionaire? What for are you a millionaire? Untuk misalnya, untuk dihormati. For being respected. Oke. Jadi di sini bentuk ketiga. Jadi boleh verb 3. Oke. Yang kedua adalah pakai to. Ini langsung. Jadi kita to take money atau to be teacher misalnya. Kalau pakai in order to hanya nambah in order to. Ini artinya agar. Jadi in order to itu agar. Sama dengan in order that, sama. Agar cuman bedanya kalau in order to langsung diikuti oleh verb 1 atau be. Sedangkan kalau in order that diikuti oleh sentence. Kalau verbal ya verbal, kalau nominal nominal. Nah, contoh, agar saya bisa berbicara bahasa Inggris. In order that I can speak English. Jadi ingat di situ. Jadi kalau ada saya, kalimat biasa, maka kita pakai in order that. Gak boleh pakai for. Gak boleh pakai to, gak boleh in order to. Kadang kita sembarangan nulis. Oke. Sekarang when. Kalau when, kita sudah belajar di halaman 14. Nah sekarang, just now barusan, yesterday kemarin, tomorrow besok, week seminggu, a month sebulan, years setahun, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 2 days later, 2 hari lagi, for selama. Oke. Sekarang
coba perhatikan where. Kalau where gimana? Where bisa menggunakan preposition kemarin. Contoh, in Jakarta in November. Ya. Di mana kamu tinggal? Where do you live? Oh, I live in Malang. Jadi boleh kita pakai preposition itu. Cukup mudah kalau where bisa kita pahami. Begitu singkat. Sekarang coba kita melanjutkan pada selanjutnya, yaitu tentang whose. Oke, silakan lihat cara menjawab whose di halaman, kalau whose kita langsung possessive adjective atau possessive pronoun. Oke. Silakan Anda pahami dari halaman 74, 73, 75, 76, di situ sudah ada cara pembuatannya. Coba kita lihat halaman 77. Perhatikan di situ halaman 77. Di sini ada home. Home kata saya kemarin menanyakan objek orang. Jadi bukan objek benda. Kalau objek benda kita pakai what. What do you buy? Shirt. Tidak boleh. What do you buy? Friska. Misalnya jawabannya. Nggak boleh. Apa yang kamu beli? Friska yang dibeli saya. Bahaya. Ya kan? Bukan jawabannya. Jadi what do you buy? A book. Tapi kalau whom do you kiss? Siapa yang kamu cium? Berarti misalnya Desi. Tapi kalau what do you kiss? Apa yang kamu cium? Monyet berarti jawabannya. Kelihatannya ya. Oke, ada what, ada whom. Sama-sama menanyakan objek. Terus yang for whom. Kalau for whom itu langsung. For whom itu artinya apa? Untuk siapa? Contoh, untuk siapa kamu menulis surat? For whom did you write a letter last night? Oh, for Miss Friska. Or for Mr. Gusti. Atau langsung objek. For you. For them. For us. Oke. Yang selanjutnya from whom hampir sama dengan for whom. Silakan buka halaman 78. Untuk with whom juga sama, with langsung lebih jelasnya di situ. Oke. Cukup sekian untuk masalah question word. Kita tutup. Nanti kita lanjutkan.